Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries. Nah, kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Aries ya. Ini ada dua pilihan kartu. Ini pel 1, teman-teman. Ini pel 2. Ini pel 1. Ini pel 2. Jadi ini per 1 ya. Ciri-ciri zodiak Aries, ciri-ciri jodoh zodiak Aries. Ya, seperti itu. Kalian bisa pilih mana yang paling menarik perhatian kalian. Silahkan pilih. Dan seperti biasa teman-teman, ini saya tawarkan ya. Ini minyak wangi aura, ini isi 50 ml dan harganya 130.000 karena kemasannya juga bagus ya, seperti itu. Dan ini ada ukuran kecilnya, ini 30 ml, yang tadi 50 ml teman-teman, yang tadi 50 ml, ini 30 ml, ini harganya 85.000 ya. Dan itu manfaatnya untuk kelancaran rezeki, mempermudah urusan kalian, dan disenangi oleh orang lain. Jadi silahkan kalian kalau berkenan untuk memilikinya, hubungi nomor ini ya. Nomornya udah ada, udah siap, tinggal kalian hubungi saya aja kalau memang kalian berkenan. Kita lihat pel 1 dulu, yang ini. Ciri-ciri jodoh zodiak Aries untuk yang memilih pel 1 ya. Kalau kalian mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WA ya. WA-nya ada, ini udah ada, seperti itu. Dan kalau garis tangan itu biayanya sekitar 100.000, dan itu menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Begitu ya teman-teman. Ciri-ciri jodoh zodiak Aries untuk yang memilih pel 1 ini sepertinya orang yang memang suka marah, pencemburu, suka berpetualang, dan suka berdebat dengan orang lain, dan suka bersaing. Dan orang ini memang orang-orang yang memang pandai berbisnis, pandai ngelobi ya. Pandai berdebat, mungkin pengacara ya, bisa juga seperti itu. Dan orang yang memang punya karakter yang tidak seperti tangguh, tidak mudah dikalahkan, dan orang-orang yang mau istilahnya bekerja keras dan mau melakukan apapun demi apa yang kalian tuju, apa yang mereka tuju ya. Ini memang ranahnya ada hal positif, ada juga hal negatif. Dan ini kental banget orang-orang yang berbisnis tapi di dunia yang keras, contohnya ya, misalnya kontraktor, atau misalnya seperti tambang, atau misalnya seperti politik ya, atau misalnya seperti pelaut ya, seperti itu. Sesuatu yang memang butuh perjuangan yang ekstra. Contoh aja ya, bisa juga angkatan TNI, begitulah pokoknya ya teman-teman. Jadi sesuatu yang memang butuh perjuangan yang ekstra dan kerja keras yang cukup besar. Dan ini juga ranahnya juga memang banyak menemukan hal-hal yang berbenturan dengan hal-hal yang bersifatnya keras ya, dunia yang keras, dunia yang tajam. Ini tajamnya secara politik, bisa juga secara nyata, persaingan yang ketat. Dan orang ini orang-orang yang banyak istilah memberikan bantuan pada orang lain atau memberikan peluang banyak buat orang lain. Ini ranahnya bisa juga seorang pengusaha atau orang yang memang banyak membantu orang lain untuk mencapai sesuatu atau menolong sesuatu ya. Ini banyak ya teman-teman. Ini kalau kalian misalnya bukan seorang dokter, bukan seorang pejabat, atau bukan seorang kontraktor, atau bukan seorang pengusaha besar, atau bukan seorang politik, atau salah satu TNI atau angkatan apapun itu, tapi kalian orang yang memang
istilahnya dituakan dan menjadi tokoh masyarakat di daerah kalian, walaupun memang tidak ada hubungannya dengan negara ya, seperti itu. Jadi seseorang yang memang dituakan dan jadi tokoh masyarakat di daerah kalian. Ada kan di negara kita ini ada misalnya kepala suku ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang memang dituakan di daerah kalian, jadi punya kemampuan tertentu, punya power tertentu, dan punya kekuatan tertentu yang bisa diandalkan dan dijadikan alasan untuk orang memilihnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ranahnya banyak. Dan tapi orang ini juga bisa juga orang biasa saja, tapi punya karakter yang jiwanya petualang dan tidak mudah untuk ditaklukkan atau tidak mau diatur. Dia punya dunia sendiri, punya pemikiran sendiri, walaupun kata orang aneh ya, kok aneh, tapi ya begitu ya, begitulah teman-teman ya. Nah, dan ini banyak juga dari kalian ini, orang-orang ini, bukan kalian ya, orang ini ciri-cirinya memang orang-orang yang memang punya kesuksesan yang cukup besar dalam hal ekonomi atau power dalam bidang tertentu atau kedudukan tertentu gitu teman-teman ya. Tadi karakternya udah diceritakan ya, itu udah detail banget karakternya. Soalnya ini kalian bisa ketemunya bisa di perjalanan, bisa juga bertemunya di ruang lingkup pekerjaan, bisa juga kerja rekan bisnis, bisa juga memang seperti bertemu di saat dia bertugas di mana dan bertemu dengan kalian, atau istilahnya bertemu lewat sosmed. Karena ini orangnya ada orang jauh, ini kebanyakan orang jauh, tapi ada juga orang dekat tapi yang selalu berjauhan, dalam arti mungkin tempat tinggalnya itu dekat, tapi kalian tuh seperti misalnya yang satu kerja di Surabaya, yang satu di Jakarta, contoh aja ya. Atau misalnya kalian ada di kampung, jodoh kalian tuh bertugas di mana, mungkin seperti, jadi sesuatu yang memang berjauhan, atau misalnya orang jauh yang pada akhirnya berjodoh, seperti itu. Dunia yang penuh intrik dan politik gitu. Dan ini memang dibalik kesuksesan juga ya seperti itu, intrik dan politiknya kuat teman-teman, perjuangannya besar untuk mencapai itu ya. Jadi memang butuh wanita-wanita yang tangguh untuk mendampinginya. Selain tangguh secara mental, juga tangguh secara pemikiran, secara kesabaran ya, secara karakter, dan juga secara pengayoman, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian suaminya seorang pejabat tertentu, harus diimbangi dengan pendidikan yang cukup mumpuni untuk mengimbangi karir suami ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian ini seorang ya harus pintar berdiplomasi atau pidato lah kalau orang zaman dulu ya, seperti itu. Memimpin, udah mulai bisa harus memimpin kalau kalian seorang yang mendampingi laki-laki seperti ini. Tapi ranahnya disesuaikan ya teman-teman, saya nggak bilang semua harus seperti itu. Dan ini kalau kalian seorang laki-laki yang memang harus pandai berdiplomasi ketika ingin menyelaraskan satu pendapat untuk kemajuan bareng, tapi isinya disetujui bareng-bareng, karena dia bukan tipikal orang yang mudah iya atau setuju. Ketika sesuatu itu tidak masuk akal dia, pasti akan ada bantahan dan bilang saya tidak setuju, saya tidak mau karena ini dan itu, karena dia punya pemikiran yang kuat dan punya pemikiran sendiri yang memang cukup cerdas. Nah seperti itu teman-teman. Jadi, dan jangan mengharapkan banyak waktu dengan dia. Kalau dia seorang ibu rumah tangga biasa, sepertinya orang yang memang istilahnya pandai memberikan arahan dan pencerahan buat kalian, pandai mengarahkan kalian, sehingga tidak heran kalau kalian jadi orang yang terarahkan dan sukses itu bisa di bidang ekonomi, bisa juga di bidang jabatan tertentu ya teman-teman gitu, karena punya istri yang bisa mengarahkan, atau bukan mengatur ya, memberikan arahan, mengarahkan, memberikan masukan dan mengarahkan, dan itu punya power untuk kalian tuh bisa ikut dengan arahan-arahan dia gitu. Memang bakatnya seperti itu.
bisa mendampingi untuk menjadi seseorang yang sukses suaminya, seperti itulah. Oke ya. Nah, kalau seorang ibu rumah tangga biasa, kalau masalah suaminya ya suaminya jadi apapun itu ya, seperti itu. Jadi memang seorang perempuan yang punya power dan istilahnya tidak bisa kelihatannya sih lembut, tenang, tapi punya karisma yang kuat sehingga ucapannya itu diikutin orang, karena memang benar juga dan masuk akal juga. Orang yang punya pembawaan kuat dan tidak mudah istilahnya dilemahkan oleh kondisi apapun, entah secara mental, pribadi ataupun karakter, seperti itu. Dan sikapnya juga seperti itu. Jadi orang-orang yang memang kelihatannya lentur tapi tangguh gitu teman-teman ya. Ini memang pantas dijadikan istri-istri yang memang mendampingi suaminya untuk sukses. Dalam arti kalau misalnya istri seorang pejabat, istri seorang misal orang-orangnya suaminya bukan pejabat tapi mengarahkan untuk lebih maju secara ekonomi, secara kehidupan, nah seperti itu. Jadi istri-istri yang memang disayangi atau disegani oleh suaminya ya, walaupun disakitin mah pasti ya, ada aja namanya hidup berumah tangga itu pasti ada disakitin. Secinta-cintanya manusia itu pasti ada disakitin, karena suka ada peribahasa ya, kalau orang Sunda mah bilangnya ari piring mah pakai troknya jeung baturna. Jadi kalau piring itu kan berbenturnya dengan temannya, bukan, nggak mungkin kan dengan piring tetangga. Pasti dalam arti disakitin atau tersakit itu pasti oleh orang-orang terdekat yang sayang sama kita atau yang kita sayangi. Kurang lebih seperti itu ya, namanya hidup teman-teman. Hidup ya seperti itu memang. Mungkin itu teman-teman udah ya untuk ini, karena ini jelas banget itu aja sih. Dan semoga ini menjadi arahan buat teman-teman. Tapi bukan sesuatu yang pasti ya, karena ini energi general. Kita bahas untuk yang memilih PL2, yang memilih gelang ungu. Ini gelang-gelang yang saya bikin teman-teman, dan ini masih kosong, energinya belum ada, belum banyak, dan saya tidak jual dulu gitu. Dijualnya nanti kalau udah ada energinya, dan kalau kalian berkenan monggo nanti ya kalau udah ada energinya. Tapi sekarang mas saya mah nggak jual gitu. Yuk kita yang ngepel 2 ya. Ciri-ciri jodoh zodiak Aries ya yang memilih pel 2. Ini kalian orang yang memang pernah merasakan kesedihan yang luar biasa, kehancuran hidup, kegagalan ekonomi, tersakiti yang luar biasa secara batin ya, oleh lingkungan, keluarga, bahkan orang yang kalian cintai. Pernah merasakan kepahitan hidup yang luar biasa, entah karena apapun atau karena siapapun. Dan justru kepahitan ini membuat kalian tuh bangkit dan bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Dan pada akhirnya kalian dapatkan berkah yang luar biasa. Ini kedudukan yang kuat, bisa laki-laki ataupun perempuan. Saya bisa bilang kalian akan mendapatkan jodoh yang memang punya kedudukan yang kuat, punya karakter yang kuat, kedudukan yang kuat, dan kemandirian yang kuat. Dalam arti wanita-wanita karir ya, atau laki-laki yang punya kedudukan atau karir yang bagus, atau misalnya punya jiwa usaha atau kepemimpinan yang bagus, yang mumpuni. Nah ini sebenarnya orang ini ada orang dekat tapi juga ada orang jauh, jadi sesuaikan saja ya. Ini ada orang yang dekat tapi ada juga orang jauh. Dan ini orangnya orang-orang yang memang istilahnya berkembang di waktu usianya udah matang. Bisa juga istilahnya mungkin di usia 20, 30 dia bukan siapa-siapa, tetapi di usia 32, 34, 35, 37, 40 dia menjadi orang yang sangat bersinar. Apapun ya pekerjaannya atau apapun bisnisnya atau apapun dia dimanapun dia isinya ada, entah di pemerintahan atau apapun itu gitu teman-teman. Orang-orang yang punya kepemimpinan kuat, jiwa besar, dan juga orang-orang yang punya kecerdasan yang lebih dari rata-rata, dan orang-orang yang mau istilahnya bekerja keras, dan orang-orang yang tangguh dalam pemikiran ataupun dalam ditempa oleh berbagai cobaan itu. Kayak semacam gini,
orang ini akan mendapatkan kedudukan baik atau kehidupan baik atau derajat yang baik ya, tetapi di masa mudanya bahkan dari kecil tuh udah ditempa dengan kehidupan yang sangat sulit. Apapun, bagaimanapun, ada yang secara batin, ada juga secara ekonomi, ada juga secara dijolimi orang terus-terusan, ada juga. Jadi sesuaikan saja ya, seperti itu. Kehancuran rumah tangga berkali-kali, dihina, dilecehkan, ada seperti itu. Ini sesuatu yang memang sangat menyedihkan dan sangat membuatnya hancur. Tetapi justru itulah yang membuat dia menjadi orang yang bermental baja, menjadi seseorang yang memang diangkat derajatnya oleh Tuhan setelah ditempa, dimatikan dulu, dan setelah itu dibentuk lagi menjadi sesuatu yang baru. Nah, kayak macam gitu nih orang ini orang-orang terpilih sih teman-teman kayaknya. Kalau bukan seorang pengusaha, mungkin orang supranatural, orang spiritual, atau orang-orang terpilih tertentu yang akan menjadi penerang cahaya buat orang lain atau bermanfaat buat orang banyak. Ini ranahnya besar, ada juga di bidang usaha, di bidang pemerintahan, juga di bidang spiritual, bisa juga di bidang supranatural. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman. Atau di bidang keahlian tertentu atau pengobatan tertentu secara alamiah, ini akan banyak menyembuhkan banyak orang. Bisa juga seperti itu, atau banyak membantu orang lain, misalnya mendirikan yayasan, tapi benar-benar yayasan yang memang pure membantu orang lain dan donasinya juga benar-benar dipakai untuk membiayai orang-orang yang tinggal di sana, bukan dipakai dengan sendiri ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang memang sangat besar dan akan menjadi penerang cahaya buat orang lain, tapi berbagai ranah ini teman-teman. Jadi karakternya juga ada yang keras, ada juga yang lembut, ada juga yang memang istilahnya mudah bimbang, tapi memang punya pemikiran yang luas dan memang tidak bisa dianggap gampang gitu. Orang-orang pilihan teman-teman, ini orang-orang pilihan nih. Karena orang-orang pilihan itu maksud saya tuh orang-orang yang bukan hidup, orang-orang pilihan itu maksud saya bukan orang yang hidupnya hanya untuk dirinya, suami atau anak-anaknya atau keluarganya, tapi orang yang ditakdirkan hidup untuk banyak orang. Nah, kayak macam gitu, berbagai ranah tapi ini. Dan siapapun kalian yang mendapatkan jodoh seperti ini, kalian orang-orang yang beruntung yang akan punya derajat baik. Saya tidak bilang detail harus sifatnya seperti apa dan bagaimana, udah jelas ya saya jabarkan tadi. Tapi siapapun kalian yang mendapatkan jodoh seperti ini, kalian orang-orang yang beruntung dan punya derajat yang baik, sehingga mendapatkan jodoh yang baik pula. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri, keluarga, dan juga banyak orang. Kalau memang itu takdir yang memang Tuhan tentukan, itu pasti lebih baik ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat dalam hal baik, walaupun setitik jarum istilahnya, daripada orang-orang yang hanya menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian atau kalau kita tidak bisa bermanfaat buat orang lain, seenggaknya kita bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan juga untuk anak keturunan kita, orang tua kita ya, seperti itu, dengan hal-hal yang positif pastinya. Kalau yang tidak positifnya nggak usah ya teman-teman, nggak usah, karena itu hanya membuat kita akan rugi di dunia dan akhirat, seperti itu. Karena kita itu akan pasti ada kehidupan yang lebih fana, lebih langgeng, yaitu akhirat. Kita di sini cuma sebentar, dan kita semua udah pasti, teman-teman udah lebih tahu ya dari saya. Cuma saya mengingatkan sedikit, takutnya ada yang lupa ya, seperti itu. Kita saling mengingatkan. Jadi teman-teman, siapapun Anda, siapapun kalian yang mendapatkan jodoh seperti ini, kalian orang yang beruntung dan istilahnya punya derajat yang baik, sehingga Allah memberikan atau Tuhan memberikan jodoh yang memang membuat kalian bersinar atau punya derajat yang baik. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya selalu mendukung channel aku. Semoga Tuhan memberikan rahmah dan hamparan rezeki ya buat kalian, hamparan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Dadah.